Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumitu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ahli wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Fa'aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdud lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ahlad darak wa ya ahlan nawbah wa ya ahlal batin wa ya ahlal hali wal 'aqdi. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa ifada wa istifada wa naf'a wa intifa' wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata al khair wa du'a ila al huda ibtigha'an wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi ta'ala. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al Amin yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kita di bulan Zulqa'dah yang mulia ini dan dijadikan kita tamu-tamunya Allah untuk beribadah haji dan umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dalam hadis-hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Haddasana Abu Ma'mar haddasana Abdul Waris haddasana Ja'dun Abu Uthman haddasana Abu Raja al-Ataridi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi, dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih, tentang apa yang beliau riwayatkan dari Allah Tuhannya azza wa jalla, qala, bahwasanya Nabi bersabda, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dzalika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan berbagai amal-amal kebaikan, sebagaimana juga Allah telah menetapkan berbagai macam amal-amal keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah pun telah menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam hadis yang lain kata Nabi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram pun sudah jelas. Yang baik sudah dijelaskan juga, yang buruk pun sudah dijelaskan juga. Lalu kemudian faman hamma, maka barang siapa hamma, yang terlintas di hatinya keinginan. Keinginan apa? Bihasanatin, untuk melakukan satu amal kebaikan. Falam ya'malha, tetapi ternyata dia belum bisa melaksanakan kebaikan itu. Dia baru niat, baru punya keinginan melakukan kebaikan, dan ternyata belum dia lakukan itu saja kata Allahu lahu indahu hasanah, Allah tulis untuknya satu pahala kebaikan. Baru punya keinginan berbuat baik, sudah ditulis satu pahala kebaikan.
kamilatan yang sempurna. Masya Allah, ini banyak amat ini. Nah yang lain gak ada minumnya, ini sampai 5 gelas ini. La ilaha illallah. Innallaha katabal hasanat. Lalu barang siapa orang yang baru punya keinginan, terbersit dia ingin niat melakukan satu kebaikan, sudah Allah tulis satu pahala kamilatan sempurna. Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu indahu asyra hasanat. Jika memang dia niat melakukan kebaikan lalu ternyata betul-betul dia lakukan kebaikan, maka yang Allah tulis bukan lagi 1, melainkan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Jadi kalau baru niat beramal baik 1, baru ditulis pahala 1. Begitu dia lakukan ini kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adha'afin katsirah, bahkan berpotensi tidak hanya dilipat gandakan 10 kali lipat, melainkan bisa mencapai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Nah ini menunjukkan kepada kita betapa maha sayangnya Allah, betapa maha kasihnya Allah kepada kita umat Islam. Beramalnya 1, tapi dibalasnya bisa sampai 700, bahkan mungkin lebih. Padahal ngamal ini cuma sekali, tapi balasannya berkali-kali lipat. Ini menunjukkan betapa dermawannya Allah kepada kita. Dan kalau kita pikir-pikir siapa kita gitu. Nabi bukan, wali juga, wali murid itu. Orang soleh juga nggak tahu gitu. Belum jelas, kalau namanya soleh udah jelas kan? Jelas namanya, tapi Allah tulis itu sudah sampai berkali-kali lipatnya. Itu jika yang dia niatkan, yang dia lakukan adalah amal kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, waman hamma bisayyi'atin, siapa orang yang terbersit di hatinya keinginan bisayyi'atin untuk melakukan satu keburukan, dia baru pengen doang melakukan satu keburukan, falam ya'malha, ternyata tidak dia lakukan itu keinginan buruknya, maka justru katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah, justru Allah tulis satu pahala kebaikan. Dia niat buruk, itu enggak Allah tulis dosa tuh. Kalau niat baik tadi Allah tulis pahala. Tapi begitu dia niat buruk, itu enggak Allah tulis satu dosa. Begitu dia ternyata enggak jadi melakukan keburukan itu, justru ditulis satu pahala oleh Allah. Pas dia enggak jadi mengurungkan niat buruknya, itu justru Allah tulis satu pahala lagi. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha, jika dia jadi melakukan keburukan yang dia sudah niatkan, baru Allah tulis dosa. Tapi tulisnya bukan 10 kali lipat, melainkan katabahallahu sayyi'atan wahidah, Allah tulis satu dosa. Tuh. Kalau yang dilakukan amal baik diberi pahalanya berapa tadi? 10, bahkan sampai 700, bahkan sampai lebih dari 700. Tapi kalau yang diperbuat amal buruk hanya ditulis 1. Nah ini kan kebangetan kalau kita orang Islam terus ternyata begitu ditimbang kok beratan dosanya.
kan berarti kebangetan itu. Padahal perbandingannya berapa? 1:10 minimal itu. Apalagi kalau 700. Lah kok kalau emang ditimbang ternyata sampai lebih berat dosanya, lebih berat keburukannya, wah berarti betapa sedikitnya amal perbuatan baik dia ketika di dunia. Padahal Allah telah memberikan kemurahannya, telah memberikan kasih sayangnya sehingga dilipat gandakan pahala amal baik kita. Tapi kemudian jika dikomparasikan dengan hadis-hadis dan dalil-dalil agama yang lain, ternyata yang namanya bisikan hati atau keinginan hati itu tingkat-tingkatan. Ada yang namanya tingkatan ham, fa'in hamma. Ham, kalau ham itu keinginan yang terlintas dalam hati tapi nggak kuat, sekedar ingin aja. Di atasnya ham ada yang namanya azam. Apa namanya? Azam. Ini udah lebih kuat, tekad. Bukan sekedar keinginan, tapi sudah mulai dipikirkan dan dipersiapkan. Misalnya kita dengar di Helikonia ada warga baru tuh, dengar janda. Wah, kayaknya cocok nih buat saya santunin. Nah itu baru ham tuh, baru ham doang. Terus udah nggak begitu dia pikirkan. Tapi begitu ham ini menguat, dia mulai pikirin yang sebelah mana rumahnya ya. Saya mau lihat dulu, mau tanya Pak RT bagaimana latar belakangnya. Kalau cocok, saya mau ngajuin lamaran. Nah, ini namanya sudah azam. Karena sudah menguat, sudah mulai dia pikirkan strateginya. Bagaimana caranya, ini namanya sudah azam. Begitu dia eksekusi beneran, nah itu namanya sudah betul-betul dia lakukan. Nah, seseorang kalau cuman baru ham saja, baru terlintas kemauan di hatinya saja, kalau yang terlintas itu kebaikan, itu sudah langsung Allah tulis pahala. Tapi jika yang terlintas keinginan melakukan keburukan, belum Allah tulis tuh satu dosa. Tetapi begitu sudah meningkat dari ham menjadi azab, baru disentuh mulai ditulis dia satu keburukan. Bukan keburukan melakukan amal buruk, bukan dosa ditulis dosa telah melakukan amal buruk, tetapi ditulis dosa sudah azam ingin melakukan amal buruk. Contoh, kita lagi lewat rumah tetangga. Di depan rumah tetangga ada pohon mangganya, ranum-ranum. Begitu kita melihat, mangga enak nih kayaknya. Waduh, saya ambil mumpung orangnya lagi mudik. Ini ham. Belum kuat keinginannya. Dia sambil lalu saja. Tapi begitu dia pikirkan ini, bagaimana caranya saya bisa ambil mangga dengan aman? Oh, caranya malam-malam saya bawa galak, lalu saya bawa plastik buat ngarunginnya. Terus dia beneran itu dia siapin, itu sudah azam. Maka pas di situ Allah tulis tuh satu dosa. Bukan dosa melakukan keburukan, tapi dosa niat azam melakukan keburukan. Tapi jika dia nggak jadi, begitu dia udah mau keluar rumah, waduh, nanti kalau saya betul-betul ngambil itu mangga tetangga, saya dosa, saya bisa masuk neraka.
takut kepada Allah, dia nggak jadi, Allah tulis tuh satu pahala kebaikan. Karena dia takut kepada Allah melakukan satu dosa. Nah itu amal niat keburukan. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya sangat dermawan dan sangat sayang sama kita, sehingga banyak amal-amal perbuatan yang ringan dilakukan tapi pahalanya sangat-sangat menakjubkan. Dalam sedekah saja itu kan pahalanya tingkat-tingkatan. Kata Al-Quran, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah buat kebaikan-kebaikan, itu perumpamaan sama seperti orang yang menanam satu biji. Dia berinfak sekali sama seperti orang menanam satu biji. Dari satu biji ini tumbuh menjadi 7 cabang, sebagaimana padi misalnya, atau gandum. Dari satu biji padi tumbuh menjadi 7 batang. Masing-masing batang kemudian menghasilkan 100 biji padi yang baru. Kalau dikali 7 batang berarti sama dengan 700. Maka tadi kata hadis ini, ila sab'i mi'ati dhifin. Satu kebaikan bisa dibalas sampai 700 kebaikan. Al-Imam Suyuti kemudian mencari dan meriset tentang pahala amal kebaikan yang berupa sedekah. Kata beliau, berdasarkan beberapa literatur dari hadis-hadis Rasulullah, ternyata sedekah pun ini pahalanya tingkat-tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, satu kali sedekah dibalas 10 kali lipatnya. Itu jika sedekahnya diberikan pada orang yang sehat jasmaninya. Kita sedekah pada orangnya sehat, itu pahalanya 10. Tingkatan yang di atasnya, tingkatan yang kedua, pahalanya menjadi 90. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada orang yang sakit, tidak sedang sehat. Orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah. Itu pahalanya langsung berlipat menjadi 90 kali. Di tingkatan yang atasnya lagi, sedekahmu dilipat gandakan menjadi 900 kali lipat. Sedekah kepada siapa itu? Sedekah kepada istri keluarga kita, kepada istri kita. Lalu kemudian yang keempat, tingkatan yang keempat dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Langsung 100.000 kali lipat. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada orang tua kita. Tapi pas kita ngasih jangan bilang, Pak, terimalah sedekahku ini. Jangan bilang begitu sama orang tua. Ya kasih aja udah. Pak, ini ada sedikit rezeki dari saya. Buat bapak, buat emak, terserah mau dipakai buat apa yang baik-baik. Mau pakai umroh silakan. Gak usah dibilang, terimalah sedekah saya kepada bapak. Gak usah bilang begitu. Kayak bapaknya merendahkan, itu namanya. Yang paling tinggi, tingkatan yang kelima, yang pahalanya tadi berapa pahalanya? 100.000. Kalau yang ini pahalanya 900.000 kali lipat. Berapa?
900.000. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada orang yang mengajarkanmu ilmu agama. Ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang agama Islam, ilmu tentang keimanan, syariat Islam. Itu pahalanya berlipat 900 kali lipat. Makanya orang-orang tua kita dulu itu biasanya kalau sedekah, kalau nazar biasanya ngasihnya ke guru. Anaknya lagi sakit, saya mau nazar kalau anak saya sembuh, saya mau bikin lontong buat guru saya. Karena emang pahalanya ternyata lebih tinggi dan paling tinggi. Sedekah kepada siapa? Orang yang mengajarkan kita ilmu agama. Nah itu tentang dilipat gandakannya pahala-pahala. Dan ini memang secara khusus menjadi keistimewaan umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Umat-umat terdahulu nggak ada yang diistimewakan seperti umatnya Rasulullah, umat kita, umat Islam. Mengapa begitu? Karena mereka sudah Allah panjangkan umurnya sehingga mereka punya kesempatan lebih banyak berbuat kebaikan. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek. Hanya sekitar 60 atau 70 tahun. Bisa dihitung yang lebih dari 70 tahun. Di sini aja yang 70 tahun siapa umurnya? Paling Bapak sama Ibu Haji. Umurnya berapa Haji? 77. Umurnya berapa? 76. Cuma 2 orang kan? Di antara 20 orang ini misalnya. Hanya sedikit. Maka kesempatan untuk berbuat kebaikan menjadi sedikit. Tetapi agar umat ini bisa mengejar ketertinggalan banyaknya pahala umat-umat terdahulu karena panjangnya umur mereka, maka Allah lipat gandakan pahala untuk khusus umatnya Rasulullah. Agar umat ini betul-betul layak dan berhak masuk surga terlebih dahulu. Makanya dikatakan nanti tidak ada nabi yang masuk surga duluan kecuali Nabi Muhammad duluan. Dan umat-umatnya nggak ada umat manusia yang duluan masuk surga kecuali umat Islam dulu, umat Nabi Muhammad yang masuk surga. Padahal yang namanya masuk surga harus banyak pahalanya. Maka untuk mencapai itu Allah berikan kita lipat ganda pahala. Amalnya sedikit tapi pahalanya berkali-kali lipatnya. Nah itu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah dengan jelas mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyiati falahu misluha. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan 1 dibalas 10, kalau yang melakukan amal keburukan 1 dibalasnya 1. Itulah hadis yang menunjukkan tentang betapa dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut ke hadis berikutnya, jika perlu ada yang ditanyakan atau berdiskusikan, silakan ditanyakan. Lalu sederhana di Mekah hitungannya. Oh ya. Lalu bagaimana kalau sedekahnya di Mekah? Wah, ini lebih dahsyat lagi justru. Karena kalau di Mekah ini semua amal kebaikan itu dilipat gandakannya menjadi 100.000 kali lipat. Sebagaimana sholat 2 rakaat di Mekah menjadi 100.000 kali lipat. Begitu juga amal-amal ibadah baik yang lainnya. Termasuk kalau nikahnya di Mekah.
Makanya dulu sempat ngetren nikah di Mekah sana itu. Entah buat gaya-gayaan, entah emang buat jadi pahala kebaikan itu. Tapi dilipat gandakan 100 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 10.000 kali lipat. Dalam yang hadis yang lain 1.000. Tapi saya memilih yang 10.000 karena banyak kan begitu ciri khas orang Indonesia. Kalau ada yang banyak apa yang sedikit gitu. Cuman sayangnya itu semua, sayangnya keinginan lebih banyak ini kemudian berefek kepada segala sesuatu termasuk korupsi, pengennya yang banyak gitu. Satu riwayat 10.000, riwayat yang lain 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa satu riwayat 5.000, riwayat yang lain 500. Milih yang mana? Yang 5.000 kita. Kalau sholatnya di Masjid Kuba itu pahalanya sama dengan umrah. 1 kali sholat 2 rakaat sholat sunnah, pahalanya haji dan umrah. Kalau sholatnya di Al-Amin pahalanya ini ada teh, ada tergantung statusnya. Kalau ustadz ada ini, ada warnanya. Jadi itu juga menunjukkan betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ada lagi? Ya, silakan. Ada. Kalau kita memvisualkan itu sudah ada nilainya. Ya. Kalau kita menerima pemberian dari seorang itu bisa dari Bagaimana? Kita diberi gitu orang. Ada saya nggak minat atau nggak butuh. Tapi saya ingin membahagiakan dia yang memberi gitu. Oh iya. Terus ketika saya ini juga saya bisa kasih orang. Jadi pahala juga gitu maksudnya. Prasangka saya itu benar di sini. Oh iya. Iya. Yang pertama, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Dalam ajaran agama kita bahwa tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang diberi. Lalu kemudian yang kedua, bahwa orang yang tidak meminta kepada orang lain, maka dia sesungguhnya adalah orang yang betul-betul merdeka, tidak berada di bawah pengaruh pihak lain. Karena ada satu dikatakan al-insan abdul ihsan. Yang namanya manusia ini cenderung akan menjadi budak bagi orang yang berbuat baik pada dirinya. Artinya kalau kita sudah menerima apalagi minta bantuan orang lain, maka kita ini sama saja sudah menjadikan diri kita bawahan dia. Maka kita sudah nggak merdeka 100%. Dan orang semakin banyak menerima kebaikan dari orang lain itu, maka semakin dia merasa takut kepada orang itu dan cenderung dia akan hormat, cenderung dia akan tunduk, cenderung dia akan diam kalau terjadi sesuatu keburukan pada orang itu. Maka memang sebaiknya kita ini tidak punya hutang jasa kepada orang, kecuali ketika darurat. Lalu gimana kalau kita ini tiba-tiba kita enggak minta dan kita memang tidak membutuhkan orang lain, kita hanya butuh pada Allah, tiba-tiba orang ngasih kepada kita. Apakah yang terbaik kita tolak atau kita terima? Yang paling baik kita terima. Karena itu adalah rezeki dari Allah. Itu rezeki dari Allah. Apalagi kita niatkan ini kalau saya tolak bisa jadi dia akan hatinya nggak enak, bisa jadi dia akan sedih, bisa jadi dia akan berprasangka buruk. Saya terima dengan niat membahagiakan hati dia. Maka kita terima dan kita mendapat pahala menggembirakan hati orang tersebut.
Makanya Nabi ngajarin di antara bentuk menggembirakan hati orang yang sudah berbuat baik kepada kita, salah satu cara membalasnya minimal kita balas kebaikan orang yang telah memberi kepada kita minimal dengan cara satu, mendoakannya. Makanya kita diajarin jazakumullah khairan katsir. Lebih atasnya lagi, balas hadiahnya dengan hadiah lagi. Balas hadiahnya dengan hadiah lagi. Kalau nggak bisa, minimal kita dengan berdoa tadi itu, kalau toh kita yang diberikan misalnya hadiahnya berupa makanan, itu makanan bisa langsung kita makan dan kemudian kita tunjukkan betapa enaknya itu makanan dan kita sangat senang dengan makanan itu. Meskipun mungkin rada-rada asin misalnya. Tapi kita untuk menunjukkan dan membahagiakan dia, itu tidak apa-apa kita ini sengsara sedikit. Sebagaimana Rasulullah pernah dikirimin anggur yang asam semangkok, ada orang ibu-ibu ngasih hadiah anggur, terus Nabi langsung makan sambil tersenyum menampakkan wajah enaknya. Sampai-sampai sahabat kiri kanan itu pada nelen ludah. Enak banget itu ya Rasulullah makan anggur sampai kayak gitu enaknya. Kok tumben-tumben? Biasanya Rasulullah kalau dapat hadiah pasti dikasihkan ke sebelah kanan, terus begitu sampai semua kebagian. Lah kok ini dimakan sendiri semangkok begitu. Sampai teman sahabat pada nelen ludah. Begitu orang perempuan itu sudah pergi, baru kemudian sahabat bertanya. Kata Nabi, kalian ngeliatin aku dari tadi sampai nelen ludah. Iya ya Rasulullah, kadang nggak biasanya engkau begitu. Ketahuilah, kata Nabi, ketahuilah, sesungguhnya aku tadi berniat ingin memberi kalian itu buah anggur yang ada di mangkok pemberian ibu tadi. Tapi begitu aku cicipi kok rasanya asam, maka aku urungkan itu, dan demi untuk tidak membuat dia merasa nggak enak terhadap diriku karena dia telah membuat aku kecewa memberi anggur yang asam, maka yang aku tampakkan adalah raut wajah kebahagiaan dan raut wajah seperti orang yang keenakan makan anggur yang manis. Mungkin kalau secara kasar berarti itu bohongin orang itu dong. Kesannya kan kayak bohongin. Ini kalau dengan ucapan mungkin bohongin, tapi ini untuk jabar khotir dia tampakkan hal itu. Nah, di hadis yang lain tentang jabar khotir atau tentang menggembirakan hati orang atau minimal tidak mengecewakan orang yang telah berbuat baik itu, ada satu hadis Nabi yang mengatakan, man adkhala sururan fi qalbi akhihil muslim. Siapa orang yang menggembirakan hati saudaranya yang beriman, apalagi orang tersebut telah berbuat baik kepada kita, maka akan Allah ciptakan itu kebahagiaan yang dia berikan tadi, akan Allah ciptakan satu malaikat. Satu malaikat tercipta dari kebahagiaan yang kita masukkan ke dalam hati saudara kita. Apa tugasnya malaikat? Mendoakan kita dan menjaga kita di dunia sampai di akhirat. Begitu nanti di akhirat di padang mahsyar, itu malaikat akan menjelma dan menemani kita di padang mahsyar. Sampai-sampai orang tersebut kaget, siapa engkau? Terus malaikat itu menjawab, aku adalah kegembiraan yang dulu pernah kau berikan kepada saudaramu yang beriman. Dan aku ditugaskan Allah untuk menenangkanmu di padang mahsyar yang dahsyat, yang ngeri ini, sampai aku menuntunmu menuju surganya Allah. Itu satu keutamaan menggembirakan hati orang lain. Nah, termasuk menerima sesuatu pemberian dari orang lain, kita terima meskipun kita nggak butuh, kita niatkan itu untuk menggembirakan hati dia, maka masuklah kita
ke dalam hadis tentang menggembirakan hati saudaranya. Begitu. Ada lagi? Sedekah tadi yang sama, nah, bukan kewajiban. Kalau dipikir kalau itu tiap hari sedekah terus. Oh ya, iya, iya itu memang kewajiban, tapi ditulis pahala itu seperti itu. Karena sedekah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka apa yang kita keluarkan, kita berikan, itu kita dihitungnya pahala seperti itu. Ya cuman kepada istri ya lagi-lagi nggak usah bilang, nih sedekah aku buat kamu. Nggak usah bilang begitu. Itu cukup kita di hati kita. Gitu. Ada lagi? Ya silakan. Tadi sanksinya tuh jadi hukuman orang yang tidak bisa menahan hubungan dengan istri di bulan Ramadan kan di Oh ya. di ada sanksinya. Ya. Yang ini juga akhirnya dia beri sedekah sama Rasul dan dibagikan ke keluarganya Ya. yang miskin. Saya berpikirnya yang jadi yang tadinya misalnya ya transaksi akhirnya bisa mendapat pahala gitu karena dia bisa bersedekah. Dia jadi kan memberi tadinya dia diberi sanksi supaya memberi makan warga miskin atau orang misalnya karena dia orang miskin Iya. bisa dikasih Rasul bilang dia orang yang paling miskin di kampung disuruh Rasul kasih ke keluarganya. Saya berpikir kan ini yang tadinya dia mendapat sanksi gitu. Nah akhirnya dia diberi sedekah akhirnya mendapat pahala bisa mensedekahkan keluarga. Iya. Iya. Emang secara kasar bisa dibilang seperti itu. Bisa bisa dipikir loh, kok enak banget dia tadinya bikin dosa, lalu kemudian dia justru malah mendapatkan sesuatu yang berpotensi untuk membuat pahala. Nah itulah enaknya orang beriman. Ketika dia itu menyesali perbuatan lalu kemudian bertobat dan beristighfar, itu saja sudah merupakan satu dapat kebaikan yang luar biasa itu. Kata Allah kan, innalladzina walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang-orang yang berbuat zalim pada diri mereka dengan berbuat maksiat atau perbuatan yang keji, lalu zakarullaha, mereka mengingat Allah, salat taubat kepada Allah, fastaghfaru, lalu beristighfar kepada Allah, walam yusiru ala ma falu, berjanji tidak akan mengulanginya, tidak akan meneruskan perbuatan buruknya. Itu saja kata Allah, pahala bagi mereka adalah surga-surga dengan berbagai macam sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, dan mereka abadi di dalam surga itu. Itu aja udah dapat surga. Dia mau bertobat saja. Nah, kasusnya orang yang tadi berzina, bukan berzina, bersetubuh di siang hari berbulan Ramadan, dia itu taubat. Lalu kemudian kata Rasulullah, caramu bertaubatnya harus kau bayar kifaratnya. Nah, maka kifaratnya itu dia sudah bertobat, diterima taubatnya oleh Allah. Baru keinginan taubatnya dan betul-betul dia bertobat, diterima oleh Allah. Ditambah kemudian kamu harus membayar kafaratnya. Tapi karena dia nggak mampu, yang namanya orang nggak mampu kan, kata Rasulullah SAW, ketika engkau diperintah oleh Allah, maka lakukan semampumu. Ya kalau nggak mampu, apa boleh buat. Nah kasusnya dia adalah karena dia ketidakmampuan dia. Tapi sejatinya dia sudah bertobat kepada Allah. Hanya begitu ingin membayar kifaratnya, dia menjadi pihak yang tidak mampu. Maka akhirnya kemudian justru dialah yang disumbang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih dahsyat lagi ada di zaman Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sedang berjalan di pasar dan beliau memang pebisnis. Selain ulama tapi juga punya toko sutra, punya toko bahan-bahan mahal.
Satu ketika beliau sedang berjalan di pasar, tiba-tiba melihat pencuri yang mengambil buah apel dari tukang buah. Karena dilihat ini orang kok ngambil buah apel, maka diikutilah sama Imam Abu Hanifah. Loh, kemana ini orang? Ngambil buah apel, lalu dibawa. Maka diikutilah oleh Abu Hanifah. Begitu diikutin, ternyata dia masuk ke lorong-lorong, lalu tiba ke satu rumah yang kumuh, itu buah apel yang tadi dia curi, dia sedekahkan kepada orang yang di rumah itu. Orang miskin. Begitu selesai dia mau balik ke arah, ada Imam Abu Hanifah. Tunggu sebentar. Ada apa tuan? Dari tadi aku membuntutimu. Maksudmu? Iya, aku tahu itu apel yang kau berikan kepada orang itu kan tadi apel hasil mencuri. Apa maksudmu? Sedekah kok pakai barang curian? Kata ini orang, oh, aku niatkan melakukan hal itu, aku sedang berdagang kepada Allah. Maksudnya berdagang kepada Allah? Ya kan kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan dapat 10 pahala. Kalau berbuat satu keburukan dapat 1 dosa. Nah, aku tadi sedang bersedekah amal baik, maka aku udah dapat 10 pahala kebaikan. Sedangkan aku nyolong amal buruk dapat 1 dosa. Nah, 10 diambil 1 masih berapa? Masih 9. Saya masih untung pahalanya. Nah itu pikirannya sama begitu tuh. Tapi kata Imam Abu Hanifah gimana? Ya kalau kata kita, oh ini maling kok apal Quran juga. Tahu dalil juga gitu maling. Apa kata Abu Hanifah? Niatmu sih bagus, tapi dalam hal ini engkau keliru karena sesungguhnya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu zat yang indah, yang baik, dan Allah tidak mau menerima kecuali sesuatu yang baik. Sedekahmu baik, tapi karena dia berasal dari sesuatu yang buruk, maka dia nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berasal dari sesuatu yang buruk. Apelnya sih baik, zatnya apel, tapi cara mendapatkan itu apel dengan cara yang buruk, maka Allah nggak terima. Apa namanya itu? Sedekah yang kau hasilkan dari barang yang mencuri. Ditambah dikuatkan dengan hadis Nabi bahwa inna fi jahannama wadin. Sesungguhnya di neraka jahanam ada satu lembah, satu jurang, yuqalu lahu baitul huzni, yang disebut dengan baitul huzni atau baitul hazan. Artinya ruangan atau gedung kesedihan, rumah kesedihan. Buat siapa itu disiapkan? Buat liman tasoddaqo min haramin, untuk orang-orang yang bersedekah tapi dengan sesuatu yang haram. Ada tempatnya khusus penjaranya. Namanya apa tadi? Baitul Huzni atau Baitul Hazan. Yang secara letterlek artinya adalah ruangan atau penjara kesedihan. Nah, itu dikhususkan untuk orang-orang yang bersedekah menggunakan harta haram. Sedekah, bagi-bagi duit, tapi hasil korupsi misalnya. Masuknya itu. Ada lagi? Oh, azabnya. Ada lagi? Yang tanya kan? Nggak ada? Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Dan semoga ada manfaatnya. Dan semoga Allah melipat gandakan pahala amal ibadah kita, dan semoga Allah memberikan kita harta yang berlimpah sehingga kita bisa bersedekah, dan semoga kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.